Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Teknik Emerging Thermal dan Non-Thermal. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mereview jurnal tentang aplikasi High Voltage Arc atau Electrical Discharge HVAD-HVED pada produk pertanian kulit kakao untuk memenuhi ujian akhir semester Teknik Emerging Thermal dan Non-Thermal. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Afifah Salsabil Naswa Silitonga dengan NPM 2401 1021 0066. Adapun yang dibahas pada presentasi kali ini diantaranya adalah karakteristik bahan yang diberi perlakuan, mekanisme kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi proses, pengaruh perlakuan terhadap hasil, kelebihan dan kekurangan proses, dan tantangan dan peluang proses tersebut. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat tentang High Voltage Electric Discharge atau HVED atau High Voltage Arc adalah teknik ekstraksi inovatif yang efisien dan ramah lingkungan untuk memperoleh bahan bioaktif dari material tanaman. Metode ini muncul sebagai alternatif menjanjikan untuk menggantikan metode ekstraksi konvensional dalam industri makanan dan farmasi. HVED dapat digunakan untuk mengekstrak berbagai senyawa bioaktif dari tanaman dengan beberapa keunggulan dibandingkan metode tradisional. Keunggulan yang tersebut meliputi peningkatan hasil ekstraksi, efisiensi yang lebih tinggi, pengurangan waktu dan energi yang dibutuhkan, serta dampak lingkungan yang lebih rendah. Meskipun teknologi ini masih dalam tahap pengembangan dan penelitian untuk aplikasi industri skala besar, HVD menunjukkan potensi signifikan sebagai metode ekstraksi masa depan yang dapat meningkatkan proses produksi dalam industri makanan dan farmasi. Selanjutnya adalah karakteristik bahan yang diberi perlakuan. Pada penelitian kali ini, menggunakan cangkang kakao sebagai bahan utama yang merupakan produk sampingan utama dari industri pengolahan kakao. Cangkang kakao kaya akan serat pangan dan komponen bioaktif, dengan komposisi utama terdiri dari selulosa, karbohidrat, dan polisakarida pektik. Dinding selnya didominasi oleh selulosa dengan jumlah hemiselulosa dan pektin yang lebih sedikit. Cangkang kakao memiliki sifat-sifat terkait serat pangan yang penting, termasuk kandungan serat, kemampuan pengikatan air, dan kapasitas pengikatan minyak. Dalam penelitian ini, sampel cangkang kakao diperoleh dari biji kakao fermentasi campuran Afrika Barat yang dipanggang pada suhu 135 derajat Celcius selama 55 menit. Adapun mekanisme kerjanya, yang pertama adalah proses persiapan sampel cangkang kakao, terdiri dari tiga. Yang pertama, persiapan sampel cangkang kakao. Biji kakao yang difermentasi dipanggang pada suhu 135 derajat selama 55 menit menggunakan pemanggang khusus. Setelah pemanggangan, cangkang kakao dipisahkan secara manual dari kotiledon. Selanjutnya, persiapan sampel cangkang kakao tidak diolah. Cangkang kakao yang tidak dipisahkan dari kotiledon digiling untuk mendapatkan sampel UCS. Selanjutnya, persiapan sampel kontrol. Cangkang kakao yang belum digiling dicampur dengan air selama 15, 30, dan 45 menit dengan konsentrasi 1,5 dan 3%. Setelah pencampuran, cangkang dipisahkan dari air dan dikeringkan dalam oven laboratorium di suhu 40 derajat Celcius. Cangkang kering kemudian digiling di pabrik laboratorium untuk mendapatkan bubuk halus. Sampel komposit diperoleh dengan penggilingan berulang. Sampel bubuk halus kemudian dibekukan dan disimpan untuk analisis lebih lanjut. Penyimpanan sampel, cangkang kakao yang tidak diolah juga dibekukan dan disimpan untuk dianalisis dengan cara yang sama seperti sampel cangkang kakao yang telah dicampur dengan air. Selanjutnya, dalam sistem ekstraksi, aplikasi ini biasanya digunakan elektroda bidang jarum, bidang titik atau plat titik dengan tegangan positif yang diterapkan pada jarum. Ketika tegangan pulsa yang diterapkan cukup tinggi, pelepasan listrik dapat terjadi di dalam air karena medan listrik intensitas tinggi terkonsentrasi pada elektroda jarum. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, pelepasan terjadi pada pelarut di ruang kolam, menghasilkan gelombang kejut dan turbulensi cairan yang intens, memancarkan sinar ultraviolet, dan melepaskan radikal aktif padat. Akibatnya, sel akan mengalami kerusakan parah sehingga zat aktif intraseluler dapat berdifusi ke dalam pelarut.
Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses. Yang pertama, dalam persiapan kulit kakao, di antaranya suhu dan waktu pemanggangan, konsentrasi campuran kulit kakao dalam air, waktu pencampuran, suhu pengeringan, dan waktu dan metode penggilingan. Sedangkan untuk perlakuan HVED, faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu tegangan yang digunakan, jarak antar elektroda, kerapatan medan listrik, konsentrasi sampel dalam air, waktu perlakuan, frekuensi yang digunakan, serta input energi HVED. Selanjutnya adalah hasil. Yang pertama, kandungan tanin. Analisis statistik mengkonfirmasi ketahanan tanin terhadap perlakuan HVED tanpa signifikansi yang statistik yang ditemukan. Namun, analisis varians faktorial menunjukkan bahwa konsentrasi dan waktu pencampuran berpengaruh signifikan terhadap presentasi tanin dalam total fenol. Tabel analisis varians faktorial menunjukkan pengaruh signifikan dari berbagai faktor seperti konsentrasi, pencampuran, dan perlakuan terhadap kapasitas pengikat minyak, kapasitas pengikatan air, kandungan tanin, dan presentasi tanin dari total polifenol. Pengaruh perlakuan terhadap hasil selanjutnya yaitu daya giling kulit kakao. Pemberian perlakuan mengakibatkan meningkatkan partikel berukuran lebih dari 315 mikrometer dan penurunan partikel berukuran kurang dari 50 mikromilimeter. Variasi konsentrasi sampel selama perlakuan menunjukkan perbedaan signifikan dalam ukuran partikel tertentu. Kulit kakao yang diperlakukan dengan HVED sulit digiling karena disebabkan oleh peningkatan kandungan serat. Yang ketiga adalah kapasitas pengikat air dan minyak. Sampel kulit kakao yang tidak diolah memiliki kapasitas pengikat air dan kapasitas pengikat minyak terendah. Sampel yang diberikan perlakuan dengan konsentrasi 1,5% memiliki kapasitas pengikat air yang lebih tinggi dibandingkan konsentrasi 3%. Kapasitas pengikat minyak menunjukkan hal yang berlawanan, di mana sampel yang diberikan perlakuan pada konsentrasi 3% memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk mengikat minyak dibandingkan dengan konsentrasi 1,5%. Yang keempat adalah serat pangan. Sampel yang diberikan perlakuan HVED pada konsentrasi 1,5% menunjukkan peningkatan kandungan serat tidak larut yang lebih besar dibandingkan konsentrasi 3%. Peningkatan kandungan serat setelah perlakuan HVED mungkin disebabkan oleh ikatan serat dengan komponen kulit kakao lainnya selama perlakuan. Yang kelima adalah FTIR-ATR. Perubahan signifikan termasuk munculnya puncak C sama dengan O pada 1737 cm pangkat min 1 setelah perlakuan yang menunjukkan peningkatan kandungan serat larut dan mungkin terkait dengan ester pektin. Getaran asimetris CH dan getaran COC juga mengalami pergeseran. Perubahan ini mencerminkan efek gabungan dari perubahan komposisi serat dan kandungan fenol. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan proses. Yang kelebihannya, kemampuan untuk menginduksi perubahan sifat serat seperti kandungan serat larut, tidak larut, dan total serat, serta meningkatkan kapasitas pengikatan air dan minyak. Sedangkan kekurangannya, kandungan tanin yang resisten terhadap perlakuan, yang menyebabkan hanya sedikit perubahan dalam kandungannya, yang dapat membatasi efektivitas proses dalam mengubah komponen tertentu. Tantangan dan peluang proses. Tantangan dari proses high voltage arc atau electrical discharge adalah ketahanan tanin terhadap perlakuan HVED yang menyebabkan hanya sedikit perubahan dalam kandungannya. Peluang dari proses ini adalah kemampuan untuk mengubah sifat serat seperti kandungan serat larut, tidak larut, dan total, serta meningkatkan kapasitas ikatan udara dan minyak. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan, dan berikut adalah 2 jurnal yang saya gunakan untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.